Berikut satu kisah nyata paling horor dari prajurit Kopassus TNI yang tersesat di hutan Papua, diambil dari buku Kopassus untuk Indonesia karya Iwan Santosa dan Ea Natanegara, serta berbagai kesaksian prajurit. Malam itu, Selvanus, nama samaran, seorang prajurit pasukan khusus, sedang ikut operasi penyergapan markas OPM di pedalaman Papua yang sangat lebat. Tugas malam, hujan deras, medan licin. Tiba-tiba ia terpisah dari timnya setelah menyeberangi sungai yang deras. Ia tersesat total, tanpa kompas, tanpa radio, bekal habis. Hari pertama ia masih berusaha keluar, tapi hutan seolah berputar-putar. Setiap kali ia merasa sudah dekat jalan, ia kembali ke tempat yang sama. Pada hari ketiga, ia mulai merasa ada yang mengikuti. Awalnya hanya suara langkah di belakang, padahal ia sendirian. Lalu muncul tiga sosok pria berpakaian biasa, kulit hitam legam seperti penduduk setempat. Mereka mendekat dan berkata, "Kami temani kamu pulang, Bang. Jangan takut." Selvanus yang kelelahan langsung percaya. Ketiganya membantunya mencari makanan, menunjuk jalan, bahkan berbagi rokok malam-malam sambil ngobrol santai di tepi api unggun kecil. Mereka pijat kakinya yang bengkak, cerita lucu, dan selalu bilang, "Besok kita sampai." Selama 18 hari penuh, ia ditemani ketiga orang itu. Ia merasa aman, bahkan bahagia. Tapi anehnya, semakin lama ia semakin merasa tubuhnya dingin sekali. Dan ketiga orang itu tidak pernah makan, tidak pernah buang air, dan bayangan mereka kadang tidak kelihatan saat cahaya matahari tembus. Pada hari ke-18, tim SAR akhirnya menemukan Selvanus di pinggir sungai. Sudah sangat kurus, tubuh penuh luka, tapi masih sadar. Begitu melihat timnya yang asli, ia langsung menangis ketakutan sambil berteriak, "Mereka mana? Tiga orang yang nemenin aku kemana?" Timnya bingung, tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Selvanus baru sadar saat ditunjukkan foto timnya sendiri. Ketiga teman yang menemani 18 hari itu sama sekali tidak ada wajahnya diingatannya dengan jelas, dan suara mereka terdengar seperti bergema dari dalam kepalanya. Ia gemetar hebat dan hanya bisa bilang pelan, "Di kepala saya harus ikut mereka ke alam lain, tapi saya tolak di detik terakhir." Selvanus selamat, tapi sampai sekarang ia masih sering terbangun malam-malam merasa ada yang memijat kakinya lagi di gelap. Kisah ini jadi salah satu yang paling ditakuti para prajurit yang pernah bertugas di hutan Papua, karena makhluk gaibnya tidak langsung menyerang, tapi menggoda dengan kebaikan sampai kamu lupa jalan pulang ke dunia nyata.